Perkenalkan, nama saya Evelyn Atanaswa dengan NIM akhir 139 dengan rekan saya Afisa Lintang Prasanti dengan NIM akhir 147. Membuatnya video ini, kami akan menjelaskan materi yang disebut dengan persepsi dan sensasi. Cekidot. Iya kan? Apakah kalian tahu apa itu sensasi dan persepsi? Nah, sekarang mari kita belajar mengenai bagaimana proses manusia dalam mempersepsi sesuatu. Manusia berpersepsi karena adanya sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi merupakan sesuatu yang ditangkap oleh 5 panca indera. Kemudian rasa tersebut diterjemahkan atau diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi. Bagaimana sih proses penerimaan sensasi menjadi sebuah persepsi? Sensasi ditangkap oleh panca indera berupa stimulus atau rangsangan menuju sensori, yang kemudian ditransduksi dari sinyal listrik di impuls saraf yang akan diteruskan ke sistem neural menuju otak. Di dalam otak, sensasi dikelola dengan mengaitkan informasi-informasi yang sudah didapat sehingga diinterpretasikan menjadi persepsi. Contohnya, yang pertama ada mata sebagai indera penglihatan. Contohnya, perhatikan gambar berikut. A berdiri berseberangan dengan B. A melihat objek tersebut dengan angka 6, sedangkan B melihat objek tersebut dengan angka 9. Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi orang akan berbeda-beda, tergantung seseorang untuk cara melihatnya. Yang kedua adalah mulut sebagai indera pengecap. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ada beberapa orang sedang makan seblak level 7. Ada orang yang merasa kepedesan dan ada orang yang tidak merasa kepedesan. Bahkan ada orang yang menikmatinya. Ini terjadi karena tingkat toleransi pedas seseorang berbeda-beda dan dapat dipengaruhi juga oleh faktor kebiasaan mengonsumsi makanan pedas. Yang selanjutnya ada hidung sebagai indera penciuman. Coba kita perhatikan pada gambar. Ada yang menyukai bau durian, ada juga yang tidak. Yang menyukai bau durian bisa jadi karena dia terbiasa dengan bau durian atau memang menyukainya. Sedangkan orang yang tidak menyukainya bisa jadi karena dia tidak terbiasa dengan bau durian atau dia memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan atau simpel saja mungkin dia memang tidak menyukai durian sehingga dia tidak menyukai bau durian. Yang keempat ada kulit sebagai indera peraba. Contohnya suhu pegunungan. Ada yang merasa suhu pegunungan itu sangat dingin. Ada juga yang biasa saja. Ada juga yang merasa suhu pegunungan sangat mencekam. Bagi yang merasa suhu pegunungan sangat dingin, berarti kulit mereka tidak terbiasa dengan suhu pegunungan. Bagi yang biasa-biasa saja, berarti kulit mereka sudah beradaptasi dengan suhu pegunungan atau biasa disebut dengan adaptif sensorik. Kemudian, orang yang merasa suhu pegunungan itu sangat mencekam, ia mempersepsikan suhu pegunungan sebagai sesuatu yang menakutkan. Yang terakhir yaitu telinga sebagai indera pendengaran. Mari kita dengarkan sejenak suara berikut ini. Apa yang Anda rasakan? Apakah Anda menyukainya atau menikmatinya atau sebaliknya? Pada sebagian orang ada yang menyukai, menikmati lagu tersebut karena memang terbiasa mendengarkan lagu genre tersebut dan bahkan menyukainya. Namun ada juga orang yang merasa tidak senang, tidak menikmati dan tidak suka mendengar musik tersebut karena memang tidak terbiasa mendengar genre musik tersebut.
Jadi, sensasi yang diterima oleh panca indera tiap orang berbeda-beda dan tergantung dari pengalaman masa lalunya. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamakan sudut pandang atau persepsi kita dengan orang lain ketika dihadapkan dengan suatu kejadian. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kamsahamnida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.